एक्सक्यूज मी मी दिया स्वरूप ना? आपण आधी माझ्या काका अहो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड काय काय त्यात? रोहित. Hidup ini penuh dengan kejutan dan juga keajaiban. Berawal dari pandangan pertama si gadis introvert dengan mahasiswa baru di kampusnya yang bernama Rohit, drama percintaannya pun dimulai. Gadis hitam manis ini terpesona dengan ketampanan mahasiswa baru yang tiba-tiba saja berdiri di depan kelasnya dan asik ngobrol dengan dosen. Sejak saat itu, gadis ini benar-benar penasaran dengan pria yang tampan ini. Dari mulai namanya, jurusan hingga bakat Rohit, akhirnya ia tahu. Semula ia telah berencana untuk berkenalan langsung dengan Rohit, namun mentalnya belum terkumpul sepenuhnya untuk berbicara langsung dengan pria itu. Hingga suatu ketika Rohit si mahasiswa baru ini menempel lukisan hasil karyanya di mading kampus. Gadis ini pun akhirnya mengetahui hal ini. Saat ia tengah memandang wajah wanita hasil lukisan Rohit, beberapa mahasiswi di belakangnya pun terdengar membicarakan Rohit. वाव किती भारी ड्राइंग है ना. Bahkan si mahasiswa ini merasa penasaran dengan sosok Rohit dan berencana untuk mengajak kenalan pria ini. Mendengar percakapan kedua mahasiswi ini, dia, si gadis introvert ini pun panik dan buru-buru mengambil lukisan Rohit lalu membawanya pulang. Hari-hari ia mencoba untuk melatih mentalnya berhadapan dengan Rohit dan berkenalan dengan pria idamannya itu. हाय, माय नेम इज दिया स्वरूप. तुम्ही खूप छान ड्रॉइंग काढता. Namun hingga tiba akhirnya ia tak lagi melihat pria ini muncul di sekolah, ia pun nekat menemui teman sekelas Rohit. Gadis berambut panjang ini menanyakan keberadaan Rohit. Sungguh mengejutkan saat orang itu memberitahukan bahwa Rohit telah putus kuliah dan berangkat ke Singapura. Pastinya gadis ini sedih. Sepanjang perjalanan pulang ke apartemen, dia terdiam dan merenung. Bagaimana mungkin akhirnya ia hanya berakhir menjadi pengagum rahasia saja. Namun siapa sangka suatu ketika mereka bertemu di lift. Saat itu gadis ini akan kembali ke apartemen dan Rohit entah dia mau kemana. Gadis ini kembali panik. Bagaimana jika nantinya sisa mereka berdua lah yang berada di dalam lift? कुछ आई गो आत्ताच पोटात गोळा येतोय. Apa yang harus ia perbuat? Jantungnya pun kini berdetak tak stabil. Dan benar saja, kini sisa Rohit dan gadis ini. Ia buru-buru turun dari lantai yang sebenarnya bukanlah tujuan akhirnya. Tanpa disangka Rohit memanggilnya. Excuse me? Gadis yang selalu mengenakan sari ini pun kaget dan perlahan menoleh ke belakang. Dan singkat cerita mereka pun saling berkenalan. Keberuntungan kembali memihak kepada gadis ini saat Rohit mengaku ngontrak di depan apartemennya. Pertemuan pertama itu membuat gadis ini semakin tak berhenti memikirkan Rohit. Ia selalu berusaha menyusun taktik agar ia bisa bareng dengan Rohit. Dan usaha itu selalu berhasil. Singkat cerita akhirnya mereka pun dekat dan bahkan jadian. Tak butuh berapa lama Rohit membahas tentang pernikahan. Ia ingin agar mereka menemui ayah gadis itu dan mengutarakan niat mereka. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan pulang. Mereka ngobrol santai di atas motor. आपल्या लग्नाविषयी तुझ्या बाबांशी बोलणी करण्यासाठी. Namun tanpa diduga mereka mengalami kecelakaan. Gadis ini hanya mengalami memar di wajah dan lengannya saja. Namun bagaimana dengan Rohit? Saat masih di rumah sakit dan baru sadarkan diri, gadis ini menanyakan keberadaan kekasihnya. Sang ayah pun meyakinkan dirinya bahwa Rohit telah berpulang. हॉस्पिटलमध्ये आणण्याच्या आधीच रोहितचा जीव गेला. Sejak saat itu, dunia gadis ini pun menjadi suram. Ia selalu menangis dan tak punya semangat hidup. Ayahnya pun mengirimkannya ke rumah saudaranya.
Sang ayah berharap ia bisa dengan mudah melupakan Rohit di tempat barunya nanti. Mungkin tempat berbeda, namun suasana hati gadis ini tetap sama. Terlebih saat sepupunya akhirnya kembali sibuk dengan teman-temannya dan membiarkan gadis ini pergi ke rumah sakit untuk cek kesehatan sendiri. एकटी जाऊ शकशील? Saat ia akan pergi ke rumah sakit, tak sengaja ia melihat berita bunuh diri di rel kereta api pada sebuah koran. Entah setan apa yang datang, gadis ini pun mengikuti langkah kakinya yang akhirnya membawanya ke rel kereta api. Bahkan saat ia di tengah perjalanan dan dicopet orang, ia sama sekali tak merasakannya lagi. Tiba di rel dengan segala masalah yang dihadapi, gadis ini seakan-akan merelakan dirinya diratakan oleh kereta api yang akan melintas. Semakin dekat suaranya, gadis ini pun kini mulai berpikir ke depan. Ia segera menepi dan membatalkan niatnya. Gadis ini pun menepi dari rel kereta api dan berusaha menenangkan pikiran. Ia tengah larut dalam hayalan, tiba-tiba HP-nya pun berbunyi. Seseorang menyadarkan dirinya bahwa ia baru saja kecopetan tas. Bukannya terkejut, dia malah bersikap biasa saja dan mengizinkan pria itu mengambilnya saja dan memintanya untuk berhenti mengganggu dia. मला नकोय ती बॅग, तुम्हीच ठेवा. Pria di seberang itu malah merasa kebingungan. Dia punya niat baik untuk mengembalikan tas, namun malah ditolak. Dia suarup, gadis malang ini pun akhirnya pergi ke rumah sakit untuk mengontrol keadaan kakinya usai kecelakaan dengan mantan kekasihnya. Ia tengah mengantri ketika resepsionis memanggil namanya. Dia pun bergegas, seseorang menoleh ke belakang alias ke hadapannya saat namanya dipanggil. Dia Swarup! Seorang pria mengenakan kaos merah berlengan panjang. Pria itu pun mengulang untuk menyebut namanya. Semula ia bingung kenapa pria ini bisa tahu namanya. Namun akhirnya pria itu pun menjelaskan bahwa dia adalah pria yang tadi meneleponnya dan ingin mengembalikan tas dia. Dia yang masih dalam fase patah hati tak terlalu peduli dengan hal itu. Adi, pria yang tengah mencoba berkenalan dengan dia, adalah seorang pria yang sangat patuh kepada ibunya. Dr. Laksmi, seorang dokter yang rendah hati dan penyayang. Ia selalu berusaha untuk membahagiakan putra semata wayangnya, yaitu Adi. Wajar saja akhirnya Adi pun melakukan hal yang sama kepada sang ibu. Malam itu Adi menonton film bioskop, siapa sangka di tengah pemutaran film, dia ternyata sudah berada di sebelahnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menjadi teman baik. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama. Hingga akhirnya tanpa terasa, dia mulai bisa melupakan masa lalunya yaitu Rohit yang telah meninggal dunia. Kini ia bahkan sudah mulai ada rasa dengan Adi. Juga Adi, pria berewokan ini berusaha untuk selalu ada untuk dia dan memberi pencerahan kepada gadis ini tentang perpisahan dan bagaimana cara agar dia bisa mengikhlaskan pria itu. Mereka telah menghabiskan waktu bersama, namun belum ada ungkapan cinta dari Adi maupun dia. Gadis ini pun tiba-tiba mengutarakan niatnya bahwa ia harus kembali ke kampung halaman. Adi yang saat itu masih dalam masa jatuh cinta merasa sangat galau. Ia sharing dengan ibunya dan akhirnya dia pun mendapatkan ide. Adi mengajak gadis ini untuk berkeliling-keliling sebelum kembali ke kampung halaman. Ia berharap selama dalam perjalanan nantinya, dia bisa mengungkapkan isi hatinya kepada gadis ini. Singkat cerita, akhirnya mereka pun jalan. Waktunya pun tiba, dia harus melanjutkan perjalanan dan harus meninggalkan Adi. Ia pun kembali ke apartemennya dan setibanya di sana, ia akan membukakan pintu apartemen saat seseorang membuka pintu dan memanggilnya dari belakang. Hai Tia. Dia benar-benar syok. Pria itu adalah Rohit. Pria yang semula dikabarkan telah meninggal तुम्हाला dunia. खात्री तुम्हाला नाही विसरू शकत.
Dia benar-benar tak habis pikir. Akhirnya Rohit menceritakan semua. Bahwa saat kecelakaan kemarin dengan dirinya, Rohit mengalami cedera dan mengharuskan dia harus dibawa ke Singapura untuk penanganan yang lebih baik. Belum tahu pasti ia akan sadar, tahu bahwa dia sangat mencintai dirinya, dan jika tahu keadaan Rohit yang sebenarnya, pastilah dia akan down dan setia menunggu pria yang sedang tak sadarkan diri itu. Akhirnya kedua orang tua Rohit dan dia sepakat untuk memberitahukan dia bahwa Rohit kekasihnya itu telah meninggal. रोहित ऍक्सिडेंट मध्ये गेलाय. काय? Namun akhirnya Rohit mampu melewati masa kritis. Ia kembali dan mengajak dia kembali menjalin kasih. Kali ini pria itu tak cukup ingin berpacaran. Ia malah ingin menikahi gadis ini. Mendengar pernyataan Rohit, dia benar-benar galau tak karuan. Ia pun menelepon Adi dan menjelaskan semua sambil menangis. Adi tentunya kaget dengan kabar itu. Kabar baik untuk Rohit, namun tidak untuk dirinya. Ia pun menyikapi hal ini dengan kepala dingin. Ia meminta dia untuk melepaskan dirinya dan mengiyakan lamaran Rohit. Ia juga meminta dia untuk berhenti menghubungi dirinya. Malam itu seketika dia dan Adi galau berat. Adi mulai kembali untuk menata hati. Namun tak disangka ia malah dapat kabar bahwa dia akan menikah. आणि मग परवा लग्न. पण दिया मला सांगत होती की Pria ini kembali teringat dan ia ingin sekali melihat gadis itu untuk terakhir kalinya. Ia pun nekat datang ke acara pernikahannya. Hatinya benar-benar hancur saat melihat dia berdiri di pelaminan dengan Rohit. Ia tak berhenti menatap gadis yang pernah mengisi hari-harinya itu. Ia pun menghampiri mereka dan mengucapkan selamat. I wish you a very happy married life. Rohit yang tak mengenal Adi hanya merespon dengan biasa, sama seperti kepada tamu-tamu lainnya. Namun akhirnya ia pun mulai tersadar saat melihat istrinya bersedih setelah Adi pergi. Pernikahan pun selesai, Rohit menginterogasi istrinya tentang pria yang tadi datang ke pernikahan mereka. Tak mampu untuk menutupi, dia akhirnya pun jujur. एकट्याने सफर होणं बेटर आहे ना. Singkat cerita, Rohit pun melepaskannya dengan sangat berat. Ia memutuskan untuk kembali ke Singapura untuk melanjutkan hidupnya. Sedangkan ia kembali ke kampung halaman Adi untuk menemui pria itu. Tiba di sana, ia tak menemukan Adi. Siapa sangka ternyata Adi telah ditinggal oleh ibunya, Dr. Laksmi. Dokter itu telah meninggal di hari Adi pergi menemui kekasihnya yang sedang melangsungkan pernikahan. Dia berusaha menanyakan orang-orang di sana tentang keberadaan Adi. Akhirnya setelah pencarian yang cukup lama, ia pun mengetahui bahwa Adi kini tengah berada di rel kereta api. Tak berpikir panjang, dia sadar bahwa pria itu ingin mengakhiri hidupnya. Ia tak berhenti berdoa, berharap Adi membatalkan niat konyolnya. Hingga ia tiba di rel dan melihat Adi tengah berdiri di tengah rel kereta api. Pandangan pria ini tampak kosong. Dia pun berteriak memanggilnya. Adi, pria yang saat itu hanya menginginkan hidup damai dan bersama dengan ibunya, menoleh ke arah dia. Adi! Namun baru saja gadis itu memintanya untuk menepi dari rel kereta api, seketika tubuh Adi hancur lebur ditabrak rel kereta api yang tengah melintas. Dia hanya bisa menangis histeris melihat orang yang ia kasihi meninggal dunia di tempat yang ia dulu pernah ingin mencoba mengakhiri hidupnya.